Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita memasuki episode yang ke-29, ke-29. Pada episode yang ke-29, kita masih membahas kalam yang ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Qaddasallahu sirrahu. Tapi kali ini adalah separuh yang kedua. Separuh yang pertama kita telah bahas sekitar berapa ya, 3 sampai 5 hari mungkin, adalah 3 sampai 5 kali, adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Kosmos, jagat raya, alam semesta sepenuhnya adalah kegelapan, gelap. Tapi kemudian menjadi terang itu hanyalah karena diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran kemunculan dari Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala. Itu kalam yang setengah pertama. Setengah yang kedua adalah yang mulai kita bahas pada episode yang ke-29 ini, yaitu faman ra'al qauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athar. Maka siapapun yang melihat alam semesta, faman ro'al kauna, siapapun yang melihat kaun, kosmos, alam semesta, walam yashhadhu fihi, tapi tidak menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tidak melihat dengan iman adanya Allah Subhanahu wa taala, baik selama maupun sebelum maupun sesudah, maka sesungguhnya seseorang itu a'wazahu wujudul anwari, telah disilaukan oleh cahaya-cahaya yang lain, atau terhijab, terhalang darinya matahari makrifat karena tebalnya penghalang. Ini lumayan panjang. Kita akan fokus di kalimat yang awal di baris yang pertama ini. Faman ra'al qauna walam yashhadhu fihi, maka siapa yang melihat kaun tapi tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita fokus di sini ya. Ini pokok kalimatnya di sini. Yang selanjutnya itu penjelasnya. Faman ra'al qauna walam yashhadhu fihi, maka siapa yang melihat kaun tapi tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu tragedi besar, suatu kerugian besar, suatu bencana besar bagi yang melihat kaun itu. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa seperti itu. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi bayangkan seperti ini. Kalau misalnya seorang anak,
Seorang anak misalnya pas ulang tahun. Seorang anak pas ulang tahun, kemudian ada seorang sahabatnya atau mungkin ini budeknya, ya kita bayangkan misalnya Atia. Atia misalnya lagi pas ulang tahun, ya tidak harus ulang tahun ya, misalkan pas Lebaran, ya kemarin tahun kemarin itu misalnya mendapat hadiah dari budeknya, ya, dari temennya mamahnya, ya. Tapi kemudian ketika dikasih hadiah, ya, dia melihat hadiah itu sangat bagus, sangat sesuai dengan harapannya, bahkan melampaui harapannya, menjadi terpana keasikan dengan hadiahnya itu, misalkan baju, itu berteriak kegirangan, tapi kemudian sama sekali tidak mengucapkan terima kasih ke si pemberi hadiah, melupakan si pemberi hadiah. Bahkan kemudian dia lari dengan hadiah itu, seolah-olah si pemberi hadiah itu tidak ada, tidak dianggap. Itu analogi sederhana berkaitan dengan kalam ini. Faman ra'al qauna walam yashadhu fihi. Siapa yang melihat hadiah, yaitu hadiah di sini adalah hadiah alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apapun yang kita dapatkan, kita alami setiap hari, nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, suara yang keluar dari mulut ini, ataupun suara yang terdengar masuk ke telinga Anda, itu sebenarnya semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tidak sampai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ngeluh. Jadi mengeluh karena hari ini ada wudun, bisul, ada sariawan, ada sakit gigi, ada kabar A, kabar B, ada piring pecah, ya, dan sebagainya. Itu orang yang seperti itu, fakot awazahu wujudul anwari, itu berarti tersilaukan dengan cahaya yang lain, teralihkan, alih-alih melihat semua kejadian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, alih-alih melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dilihat itu adalah bendanya, hadiahnya, bukan si pemberi hadiah. Ini kenapa orang kemudian sampai stres di dunia ini, bingung di dunia ini, karena yang dilihat adalah kejadiannya, kejadian yang menimpa dirinya, bukan siapa di balik kejadian, yaitu Allah Ar-Rahmanur Rahim. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, kurang lebih analoginya demikian. Mari kita perjelas mengapa sampai kita itu walam yashadhu fih, lam yashadhu fih, mengapa seseorang itu tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah bahas, bukan kemarin ya, pada episode ke-28, beberapa jam sebelumnya telah kita bahas. Jadi ada dua cara untuk menyibak rahasia, yaitu jalur yang pertama adalah melalui logika. Tadi di episode ke-27 kita bahas seperti itu. Jadi yang namanya logika itu salah satu tujuannya adalah menyingkap takbir,
fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkaro an khoyil khoto wa ang daqiqil fahmi yakshiful hito. Jadi menyingkap tutup-tutup, menyingkap tabir-tabir. Jadi misalkan unboxing ya. Jadi bayangkan unboxing mendapat kiriman paket dari Shopee. Supaya bisa tahu isi paketnya itu kan harus dibongkar, disingkap penutup-penutupnya, dirobek tabir-tabirnya supaya tahu apa yang ada di dalam paket dari Shopee itu. Itu logika. Cuma yang sering kita pelajari di umat Islam ini sayang sekali terjerumus dan terpesona berlebihan dengan logika Aristoteles. Jadi falmantiku Aristoteles itu sangat berguna tapi terbatas. Jadi logika Aristoteles itu ini terutama hanyalah berkaitan dengan dalalah lafziyah wad'iyah. Jadi berkaitan dengan petanda yang berupa ucapan yang kemudian telah tertata. Jadi logika Aristoteles itu boleh dikatakan itu justru ada setelah ucapan baru kemudian pikiran. Ucapan-ucapan itu kemudian ditata itu menjadi kodiah, menjadi pernyataan, menjadi proposisi. Kalau istilah anak di sekolah namanya proposisi. Kalau di pesantren namanya kodiah, yang bisa bernilai besar, benar atau salah, baru kemudian bisa diproses oleh logika Aristoteles. Mantik. Jadi mantik ini fokus pada logika yang sumbernya adalah kata-kata yang masuk ke dalam diri kita melalui telinga. Jadi berkaitan fokus di dalalah tanda yang lafziyah wad'iyah. Lafziyah. Ini tentu bermanfaat untuk menyibak tabir-tabir. Ya. Tapi ini sangat terbatas. Ada jenis logika lain, ya kalau yang ini adalah logika terutama berkaitan dengan as-sam'un, dengan pendengaran, ada logika lain yang pengungkapannya dan sumber penerimaannya, inspirasinya itu terutama masuk melalui mata, yaitu logika geometri. Ini lebih berkaitan dengan al-basor. Logika yang berkaitan dengan image, imajinasi, geometri. Ini fokusnya bukan pengungkapannya, bukan dengan ucapan, tapi pengungkapannya dengan tulisan, titik, garis, dan sebagainya. Ini yang kurang di umat Islam, ini adalah logika geometri yang ini. Jadi kalau logika mantik ini sudah luar biasa yang mantik gini ya. Ini sudah menempati posisi yang sangat terhormat. Tapi logika geometri ini yang hampir nggak ada di dunia pesantren. Logikanya hanya logika yang berkaitan dengan ucap dengar. Tentu saja kalau kemudian yang dianggap ayat atau tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu hanya berupa Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu berupa lafziyah, dalalah lafziyah, ucapan, maka merasa cukuplah penggunaan mantik, penggunaan logika Aristoteles.
Tapi kalau kita menganggap bahwa alam semesta pun adalah ayat tanda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka logika Aristoteles ini sangat terasa tidak tepat, kurang. Kita perlu jenis logika yang lain, yaitu logika geometri Euclid. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini perlu di garis bawahi ya. Jadi umat Islam itu miring-miring karena yang diasah itu hanya kupingnya. Diasah dengan kupingnya, kuping dan mulut, ucap dengar. Tapi yang kurang diasah itu adalah bagaimana berpikir runut tanpa banyak bercakap, yaitu logika hening, logika diam, logika geometri Euclid. Ini adalah cara untuk kita menyikap rahasia alam semesta, rahasia kaun, karena kaun ini ibaratnya tadi hadiah atau kiriman paket dari Shopee, itu perlu di unboxing, perlu dibongkar. Namun seperti kita bahas kemarin ya, jadi dari logika geometri Euclid ini muncul yang namanya sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi ini tumbuh dari logika geometri Euclid. Yang namanya Isaac Newton menulis bukunya, buku yang mungkin buku paling penting dalam fisika, yaitu Prima Principia. Itu menggunakan kerangka berpikir yang disusun oleh Euclid dalam bukunya The Elements. Demikian juga Albert Einstein merumuskan teori relativitas. Ini pola pikirnya adalah pola pikir geometri Euclid. Dan semua ilmuwan boleh dikatakan saat ini semuanya berpijak pada logika geometri Euclid untuk mengembangkan sains dan teknologi. Tapi seperti kita bahas kemarin, bukan kemarin ya, pada episode ke-28, ujung dari penjelajahan alam semesta untuk menyingkap kegelapan. Jadi yang namanya sains itu ilmu adalah upaya menyingkap kegelapan. Dari awalnya menyadari bumi datar, kemudian bumi bulat, kemudian bumi berputar mengelilingi matahari, kemudian matahari berputar mengelilingi black hole, pusat galaksi, kemudian galaksi ternyata saling menjauh, sehingga alam semesta pastilah sedang ini ya, expanding, selalu membesar, sedang terus membesar, sehingga kalau ditelusuri, ditarik garis mundur, maka 13,8 miliar tahun yang lalu, pastilah alam semesta ini adalah satu titik. Alam semesta dimulai dari satu titik Big Bang. Itu penjelasan yang sangat menarik, cerita yang asik. Tapi ada pertanyaan besar di balik itu, yaitu ditemukannya ketidaktahuan berkaitan dengan materi dan ketidaktahuan berkaitan dengan energi, yaitu berkaitan dengan materi kita mengenal kemudian istilahnya dark matter, materi gelap. Jadi kenapa kok galaksi itu kumpulan bintang ya. Jadi di galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti kalau di Indonesia kan. Cuma kalau di Inggris namanya galaksi Milky Way. Ini kenapa berputarnya itu seperti satu pizza utuh. Maksudnya apa? Maksudnya semua titik itu berputar dengan kecepatan yang sama. Seolah-olah sebagai satu kesatuan yang utuh. Padahal yang namanya
galaksi itu antar bintangnya itu saling terpisah. Tapi kok kenapa bergerak bisa satu kesatuan yang utuh? Itu di luar nalar. Kalau berdasarkan perhitungan matematika berkaitan dengan gravitasi, tentu seharusnya tidak seperti itu. Tapi yang paling pinggir itu harusnya pergeraknya paling pelan. Semakin dekat dengan pusat itu semakin besar. Seharusnya seperti itu. Tapi kok ini kecepatannya semuanya sama. Kecepatannya semua sama. Ini ada apa? Maka kemudian, oh pastilah ada materi yang tidak diketahui, namanya dark matter, materi gelap. Dan yang kedua, berkaitan dengan kenapa kemudian galaksi, sesama galaksi, sekumpulan bintang-bintang tadi, itu kok bisa saling menjauh. Padahal seharusnya yang namanya materi memiliki massa. Dan karena memiliki massa, maka seharusnya yang terjadi adalah saling tarik. Jadi gaya gravitasi, kalau kita belajar di fisika, itu gaya itu tarikan dan dorongan. Tapi berkaitan dengan gravitasi, itu yang ada adalah tarikan. Seharusnya saling menarik antara galaksi itu. Tapi faktanya itu antara galaksi itu saling menjauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada kekuatan apa? Tidak tahu. Kekuatan yang tidak tahu, yang kita tidak tahu, atau dalam bahasa ilmiahnya dark matter, dark energy. Jadi kekuatan energi yang tidak tahu. Dan jumlah dari ketidaktahuan ini adalah mencapai, dalam perhitungan sekarang itu mencapai 95% dari penyusun Al-Kaun. Jadi Al-Kaun itu apa? Al-Kaun itu 90% itu kita tidak tahu. Umat manusia sampai sekarang itu mengatakan 90% tidak tahu. Manusia hanya tahu yang sisanya, yang hampir 5%. Jadi Al-Kaun itu apa? Pengetahuan manusia, singkat kata adalah gelap. Gelap. Jadi perjalanan sains, perjalanan dengan logika, geometri untuk menyingkap kegelapan itu ujung-ujungnya sampai saat ini adalah ketemu dengan kegelapan lagi, cuma sekarang kegelapannya disadari. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta itu sepenuhnya gelap. Jadi dengan logika kita hanya bergerak dari kegelapan ke kegelapan yang disadari. Jadi penjelajahan dengan logika ini bukan jawaban untuk kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat kaun, ketika kita mengalami peristiwa di alam semesta. Lalu bagaimana supaya kita bisa tidak terkungkung oleh alam semesta? Ya ini kita adalah yang kedua, caranya adalah dengan mati ya. Kalau ini atau jalan spiritual seperti yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini di bukunya Munkidh Minad Dhalal itu menukil ayat Al-Qur'an surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka hiqa'aka fabasarukal yauma hadid. Ini kalau orang sudah mati itu akan sadar bahwa dunia ini adalah kehidupan yang maya. Tapi ketika di dunia lalai, baru tersadarkan itu ketika di akhirat. Jadi yang kedua itu dengan cara kita tidak menggunakan logika ya, tidak menggunakan, tapi kita melalui jalur mati. Kalau mati kemudian jadi tersadar. Makanya ini satu kalimat yang
dikenal di kalangan sufi itu mengatakan bahwa kita itu sekarang adalah tidur, maka barulah ketika kemudian mati kita terbangun. Jadi ibaratnya tuh kita ini sekarang lagi main VR, virtual reality, di mata kita dimasuki ini ya, kacamata rapat. Ini yang diimpikan oleh Mark Zuckerberg, metaverse. Jadi cukup melihat dengan kacamata itu, kita melihat dunia macam-macam. Kita melihat ada Robocop, kita melihat sesuatu yang rame ya, lebih rame daripada dunia nyata. Dunia metaverse itu dunia nyata. Dunia metaverse seolah-olah seperti dunia, lebih ramai daripada dunia nyata, lebih menarik. Tapi kemudian kalau kemudian listriknya mati, kan jadi gelap gulita, dilepas, barulah kita sadar bahwa itu hanya metaverse, itu sebenarnya nggak ada. Hanya ada di dalam pikiran kita saja, kesadaran kita saja, yang kita alami di metaverse itu adalah diprogram oleh si pembuat metaverse. Kehidupan ini seperti itu. Jadi kita sekarang berada di dunia, tapi kemudian kalau kemudian kita meninggal, itu ibarat tadi helm metaverse atau kacamata metaverse-nya udah lepas. Kita akan menyadari realitas yang lebih tajam, realitas yang lebih hakiki daripada realitas di dunia ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka hita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka penglihatan kita di akhirat itu adalah lebih tajam. Cuma ini bukan solusi. Bukan solusi kemudian kita mati. Ternyata kita mati pun bukan berarti kita menemukan, melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mati hanya tersadar bahwa dunia ternyata hanya sekejap. Kita bingung nanti di akhirat kalau kemudian kita tidak terbiasa untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya dunia itu kayak permainan sepak bola. Permainan sepak bola, ketika main sepak bola ini kan sangat serius ya. Sangat serius ini. Ini gawangnya, tendangan di sini. Ini dunia itu seperti ini. Permainan sepak bola seperti ini. Tapi kemudian ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ini bubar ini kan. Ketika bubar, ini orang akan kembali ke rumah masing-masing. Ini permainan tadi sudah tinggal ada di ingatan sejenak. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian nggak punya rumah? Ini akan terlantung-lantung. Seperti itu pula orang yang terfokus pada permainan di dunia ini, tapi tidak sadar bahwa suatu saat akan kembali, tidak membangun rumahnya di akhirat nanti. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna. Laqad kunta fakashafna anka hita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi solusinya bagaimana? Mari kita review ulang dua cara supaya kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalurnya kita ganti namanya, yang logika boleh tetap disebut jalur logika atau jalur tafakur. Kemudian jalur yang kedua, ini adalah jalur zikir, jalur zikrullah. Jadi kita tidak harus meninggalkan dunia ini untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melatih diri supaya terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Tentu zikir yang paling bagus adalah sholat. Makanya sholat disebut sebagai
Mi'rajul mukmin, mi'rajnya mukmin. Jadi dengan sholat itu mengasah jiwa kita, ruh kita, kesadaran kita bahwa alam semesta ini adalah hadiah. Apapun yang kita alami di alam semesta ini, dicubit, rasa tenggorokan agak sakit, bisulen, panuen, kemudian apapun pikiran kita pusing dan sebagainya, itu adalah satu paket hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diasah, dan cara mengasah yang paling bagus tentu dengan tadi mi'rajul mukmin, dengan sholat. Jadi sholat termasuk juga zikir. Jadi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Sesungguhnya innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk zikir. Jadi zikir ini adalah terhubung. Dengan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ibaratnya kita mencolokkan kabel stop kontak sehingga lampu bisa menyala. Dengan lampu menyala itulah kita menyinari diri kita dan selanjutnya menyinari al-kaun, alam semesta. Ini dua hal yang seharusnya tidak dipisahkan. Jadi antara zikrullah dengan tafakur. Sebagai hamba Allah, kita berzikir sebagai khalifatullah supaya kita bisa mengelola kaun, mengelola alam semesta, maka kita harus tafakur. Jadi detail operasional itu diperoleh melalui tafakur ini. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, untuk bisa membedakan dua hal ini ya, antara zikrullah dengan tafakur, saya ingin bercerita tentang bapak dan almarhumah mak saya, mak. Jadi emak Bai'ah dan bapak Ustadz Ahmad Zainuddin. Jadi suatu sore di rumah, ketika pas minum teh bertiga, saya, bapak dan emak, itu saya memberikan satu kuis, satu pertanyaan kepada bapak dan emak. Pertanyaannya begini, ada dua orang, satunya jatuh dari tempat tidur, ini orang A, misalkan si A ini jatuh dari tempat tidur, di tempat tidur, ini jatuh, bluduk. Kemudian si orang yang lain, ini si A, si B ini jatuh dari pohon kelapa, misalkan ketinggiannya misalnya 20 meter. 20 meter. Orang jatuh dari pohon kelapa. Si B. Pertanyaannya, mengapa si A itu paling kaget? Si B ini cacat berat atau bahkan bisa meninggal. Ini ya, si A itu hanya kaget, si B itu bisa sampai meninggal. Bisa sampai meninggal. Mengapa? Ini tak terduga, ini jawaban bapak. Bapak saya itu seorang ustadz kiai kampung, alumni pesantren. Ini jawabannya, ya itu adalah sudah takdir. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jatuh dari tempat tidur pun bisa saja meninggal, tapi yang bisa jatuh dari 20 meter ketinggian pohon kelapa itu pun bisa saja sehat kalau Allah berkehendak. Jadi semua itu adalah takdir. Belum tentu yang kemudian jatuh dari tempat tidur itu hanya kaget, bisa saja dia itu mati.
karena takdir Allah. Sebaliknya, bisa saja si B yang jatuhnya sangat tinggi itu meninggal. Itu semata adalah takdir Allah. Jadi bapak saya itu berkaitan dengan fenomena jatuh ini yang menggunakan perspektif zikir, zikrullah. Jadi yang teringat bapak itu langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam fenomena di dalam alam semesta. Ini bapak alumni pesantren. Ini tidak mengejutkan. Saya juga menduga bapak akan menjawab seperti itu. Jadi jawaban seorang pesantren itu ketika menghadapi peristiwa apa itu langsung mengingat Allah, ya itu terserah Allah, bisa saja terjadi yang tidak terduga. Itu semua adalah karena takdir Allah. Tidak bisa ditentukan orang yang jatuh dari tempat tidur itu hanya kaget, tidak bisa ditentukan seperti itu. Tidak bisa ditentukan pula orang yang jatuh dari pohon yang sangat tinggi itu meninggal, tidak bisa ditentukan itu. Tapi itu semua adalah kudrat dan irodat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan Bapak. Karena saya sudah sering mengikuti ceramah Bapak, maka penjelasan Bapak itu sudah saya duga seperti itu. Ini yang mengagetkan adalah jawaban emak. Jawaban emak adalah kenapa kemudian yang jatuh dari tempat tinggi itu meninggal, itu karena ketika jatuh itu benda itu bertambah besar, bertambah cepat, bertambah cepat, bertambah cepat, bertambah cepat. Maka ketika pas di tanah itu kecepatannya itu sangat tinggi. Ini menurut emak. Emak berarti menggunakan perspektif tafakur. Jadi ini penjelasan emak karena emak itu nggak pernah sekolah SMP, bahkan nggak lulus SD, hanya kelas 3 SD, maka penjelasannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Tidak menggunakan istilah gravitasi, percepatan, atau sebagainya. Dia hanya bilang, kalau jatuh itu bertambah cepat, bertambah cepat. Ya, persis seperti itu yang kita pelajari di SMA, cuma di SMA biasanya tergesa-gesa, terburu-buru, langsung terumus. Dan kita tahu yang namanya tergesa-gesa, itu bagian dari tindakan setan. Makanya banyak orang yang belajar fisika, belajar matematika, itu stres, marah-marah ya karena tergesa-gesa seperti itu. Ini penjelasan Mak, sangat rinci. Jadi menggunakan perspektif tafakur. Penjelasan Bapak, perspektif zikir. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini umat Islam itu dua perspektif ini harusnya tidak terpisahkan. Perspektif zikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini tidak boleh lepas. Jadi zikir itu dalam kondisi apapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Berzikir ketika berdiri. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika duduk, ketika terbaring itu tidak lepas dari zikir. Berdiri, duduk, terbaring itu zikir. Berdiri, duduk, terbaring itu selalu dalam zikir. Dan termasuk bagian dari zikir itu adalah tafakur. Jadi tafakur itu bagian dari zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi mentafakuri apa yang ada di kaun. Tafakur fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan bumi dan langit. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini dua hal yang seharusnya tidak dipisahkan.
Kalau yang tafakur ekstrim, hanya menggunakan logika, menggunakan sains, ya ujungnya yang terbaik tadi penjelajahan sains penjelajahan sains penjelajahan sains yang terbaik itu adalah mengenali kegelapan, dark matter, dark energi. Jadi ujungnya itu adalah ketidaktahuan, gelap. Jadi bukan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemudian kita hanya zikrullah saja, tapi kemudian kita mengingkari kodrat kita sebagai khalifatullah, ya kita menjadi tidak berguna. Ibarat ikan nggak bisa berenang, ibarat burung nggak mau terbang. Jadi apa-apa karena Allah, ya bagus. Tapi berikutnya detail operasionalnya bagaimana? Detail operasionalnya bagaimana? Ini kenapa tanamannya pada layu? Dibilang takdir, ya itu betul. Tapi sebenarnya takdir itu kemudian kita arahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segalanya itu dengan ukuran secermat-cermatnya, tidak kemudian semena-mena. Maksudnya apa? Karena supaya manusia bisa mengelolanya. Nih kemarin selama beberapa bulan ya, mungkin udah sekitar setahun mungkin ya, itu saya terpikir satu penggalan dari Al-Quran surat Al-Furqan. Alam taro ila rabbika kaifa maddawil walau sya'a la ja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Jadi ini yang sering saya sebut, sering saya tulis di media sosial. Alam taro ila rabbika kaifa maddawil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperhatikan, memanjangkan bayangan. Kalau Tuhanmu menghendaki, maka bayangan itu bisa dibuat tetap. Tapi bukan itu kemudian yang dikehendaki Allah. Ternyata supaya apa? Supaya manusia itu bisa berpikir, bisa menjadikan matahari itu sebagai dalil. Jadi kita lihat di sini ya. Ini kalau kita bayangkan di sini, ini kan kalau mataharinya di sini, kita lihat mataharinya di sini. Ini, nah, ini akan bayangannya sepanjang ini. Bayangannya akan sepanjang ini. Kemudian kalau mataharinya kemudian bergerak, misalnya di sini ya, seolah-olah bergerak ke bawah ini menjelang maghrib di sini. Ini bayangannya menjadi lebih panjang. Dengan cara seperti itu manusia bisa melakukan pembuktian. Jadi walaupun ya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hukum yang ada di kaun ini konsisten supaya manusia bisa berperan sebagai khalifatullah fil ard. Jadi dengan cara seperti itu maka manusia bisa berpikir dan selanjutnya bertindak mengelola bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.